Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Pudin. Di video kali ini saya ingin menceritakan suatu pengalaman horor dari Mas Gadu. Mas Gadu atau nama aslinya itu Mas Hendra. Lebih enak dipanggil Mas Hendra aja ya. Sebelum memasuki ceritanya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar selalu dapat video-video updatean dari saya atau cerita-cerita baru dari saya. Begini teman-teman ceritanya. Kejadiannya itu terjadi di tahun 2012. Pada saat itu Mas Hendra itu ingin refreshing, liburan gitu kan. Nah, kebetulan dia itu punya teman di Bogor. Nah, saat itu Mas Hendra itu ingin ke Bogor dan bilang ke temennya, karena di daerah temennya itu pemandangannya itu indah gitu, asri, banyak pohonan, pokoknya sejuk lah, beda dengan di kota. Ya, Mas Hendra itu berangkat dari Tangerang ke daerah Bogor, tepatnya daerah Luwiliang. Nah, saat itu Mas Hendra berangkat sendirian dengan membawa sepeda motornya. Berangkat sendirian, dia berangkat dari jam 9 pagi. Ya, nyampe-nyampe sana siang. Singkat cerita, Mas Hendra pun menikmati perjalanan itu dari arah Tangerang ke daerah Luwiliang itu, menikmati gitu kan. Dengan lika-liku perjalanannya, terus kiri kanan pemandangan dan pohon-pohon besarnya, kayak adem gitu, tenang. Nah, ketika itu sampailah di rumahnya Mas Uyun. Nah, temannya Mas Hendra ini yang di Luwiliang ini namanya Mas Uyun dipanggilnya. Ya, karena di kerjaan juga dipanggilnya si Uyun, Uyun, Uyun. Dia itu cowok ya. Mas Uyun, setelah itu akhirnya Mas Hendra itu datang ya biasalah bersantai di situ dan menceritakan perjalanan tadi. Wah, Mas Hendra bilang ke Mas Uyun, wah di sini enak ya Yun, kata, pemandangannya asri, adem gitu kan, nggak begitu sumpek, nggak gitu panas, ya pokoknya adem lah. Ya kebetulan si Mas Hendra itu emang lagi kondisi libur, pengen liburan gitu kan, pengen refresh gitu kan, pengen tenang, karena dalam kesehariannya di kota itu penat ini kerjaan gitu kan. Akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol, ngopi. Nah, singkat cerita, di malam hari itu mereka bikin istilahnya bakar-bakar inilah, singkong, jagung, bikin-bikin kayak api unggunan di depan rumahnya Mas Uyun itu, karena lahannya itu lumayan luas gitu kan, dengan angin yang cuacanya dingin. Nah, di situ akhirnya tetangga-tetangga dari Mas Uyun ini ya nimbrung lah di situ, nyerita bapak-bapakan apa. Nah, kalau Mas Hendra kan emang namu di situ kan, namu, pengen namu. Nah, di saat itu bapak-bapakan ini dengan yang lainnya itu bercerita. Kebetulan banget ceritanya itu pas Mas Hendra di situ dia lagi menceritakan tentang horor gitu kan, kejadian-kejadian horor di sana. Nah, ada salah satu bapak-bapak ini menceritakan kejadiannya itu ya udah minggu yang lalu gitu kan. Minggu yang lalu sempet ada orang yang istilahnya lewat jalanan itu setelah
menikmati suatu pemandangan alam di daerah itu yang sejuk, yang asri. Pokoknya indah lah dari dengan pesawahan, perkebunan yang pohon-pohon tinggi. Boy, sejuk karena daerah Bogor itu ya emang sejuk gitu. Nah, nyeritain bapak-bapak ini nyeritain minggu yang lalu ada kejadian karena di situ di lingkungan situ ngedengar isu itu gitu kan, dan rame sempat dibicarakan, sempat jadi bahan obrolan lah ibarat. Ketika itu bapak-bapak itu menceritakan ada seorang yang mengendarai motor karena posisinya apa ya, kemalaman gelap, dan jalanan itu pun memang sepi gitu kan. Nah orang ini katanya lagi arah pulang mau ke kota gitu kan, ke Bogor kota. Dia itu tiba-tiba dikejutin berapa meter itu ngelihat sosok perempuan. Perempuan itu pakai berbaju merah gitu kan, dengan rambutnya panjang. Ketika itu si orang ini sempat kaget, kok malam-malam ada perempuan lagi jalan aja gitu, jalan lagi turun lah, karena jalanan itu turun begini kan, berbelok. Akhirnya si orang ini tuh ngelakson gitu, din 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 gitu kan, sembari istilahnya ini orang apa bukan, mungkin mungkin gitu kan. Nah, setelah deket dengan orang itu yang lagi jalan, perempuan itu yang lagi jalan, sempat berhenti di situ. Berhenti, pas berhenti orang itu, mau kemana? Katanya malam-malam ini. Karena perempuan itu rambutnya panjang tapi keurai ke sini gitu. Pas dia ngangkat kepalanya seperti ini, si orang ini kaget. Kagetnya apa? Mukanya itu pucat putih dan kayak ada bekas darah di sini tuh ngucur. Karena tadi rambutnya nutupin, terus pas disibak kayak gitu, kayak darah ngucur. Pas lagi ditanya seperti itu, orang itu nanya, mau kemana teh? Katanya, malam-malam jalan. Perempuan itu ketawa. Hihihi, ikut ya, boleh ya, ikut ya. Boleh ikut. Langsung orang itu kaget. Ya, akhirnya di kampungan situ itu rame. Rame lah isu itu tuh terdengar. Nah, setelah bapak itu menceritakan ya banyak lah macam-macam kejadian di daerah situ, ya singkat cerita mereka tuh ya tetap aja menikmati obrolan-obrolan tengah malam itu sembari makan jagung bakar, ngopi, ada yang singkong gitu kan. Nah, keesokan paginya si Mas Hendra itu ngajak Mas Uyun, yuk eh, mau ngeliat pemandangan yang ini luas gitu kan, tapi di posisi atas. Akhirnya diajaklah di suatu tempat sama Mas Uyun, karena Mas Uyun kan orang situ langsung kan. Kalau menurut saya sih di sini Mas Hendra yang enak itu adem, menenang. Saya juga sering ke sini. Kadang kalau lagi jenuh paling di sini. Pas udah nyampe sana, benar-benar view-nya itu benar-benar enak gitu. Memandang luas daerah Bogor gitu kan. Dengan pepohonan yang rimbun, hijau, adem, nenangin gitu kan. Kalau Mas Hendra itu bilang, yang kayak gini nih yang bikin bikin tenang, nggak sumpek kita kerja seharian di sana. Ya begitulah katanya. Nanti cerita itu akhirnya sampai sore lah mereka pulang itu. Nah, mereka pulang di sore di perjalanan itu ketemu
sama orang yang dari arah belakang juga bawa sepeda motor. Tepatnya udah mau maghrib sih, sebelum maghrib, sekitar jam 5, jam 5.40-an lah kurang lebih, mau jam 6. Dari belakang itu ya sepeda motor itu tiba-tiba ngerendeng gitu ke motor Mas Hendra ini, dan ngomong, "Kang, dari mana?" "Habis dari tempat itu." "Oh, ya Kang, bentar lagi mau maghrib, cepet-cepet aja jalannya." "Terus saya duluan ya Kang." Orang itu bilang, "Saya duluan ya Kang." Mas, akhirnya si Mas Hendra itu bertanya-tanya, ngomonglah ke si ini temennya ini, Mas Uyun, "Mas, itu orang itu tadi kenapa ya tiba-tiba ngomong kayak gitu?" "Ah, nggak tahu," katanya. "Tapi waktu saya dulu sih pernah dengar kalau udah di sini udah mau maghrib gitu ya udah sepi, nggak ada orang gitu kan. Cuman itu doang." "Oh, terus kita gimana?" "Ya udah biasa aja, santai," katanya. Nah, santai, tepatnya di pertigaan gitu. Nah, pertigaan ini tuh apa ya? Kalau jalur ke sini itu mau ke perkampungan lain, nah kalau lurus itu mau ke tempat si Mas Uyun itu, ke rumahnya. Karena jalanannya turun gitu, terus perempatan agak standar, berbelok. Nah, di situ sempat ngelihat yang namanya Mas Hendra itu sempat ngelihat perempuan jalan kaki gitu. Kata si Mas Hendra, "Mas, ada cewek tuh depan." "Ah, paling warga sini lagi ini habis dari atas paling aja. Samperin yuk." "Nggak usah lah, nggak usah." Mas Hendra tuh pas ngelewatin perempuan itu bilang, "Isi teh, sendirian aja." Ya perempuan itu cuma senyum. Cantik sih perempuan. Kata Mas Hendra, "Cantik tuh. Orang-orang sini ceweknya cantik-cantik ya." "Ya begitulah," katanya. Kata Mas Uyun, "Kita tungguin aja. Tahu dia bisa diajak ngobrol." "Udahlah, pulang aja, bentar lagi mau maghrib nih. Nggak enak, rasanya nggak enak." Itu jarak itu nggak jauh dari perempat itu. Ditungguin berapa menit, nggak nongol-nongol. Akhirnya mereka pun mutusin pulang. Pas mutusin pulang, sampailah di rumahnya Mas Uyun. Situ duduk lagi, ngobrol-ngobrol lagi sama orang tuanya Mas Uyun, cerita-cerita sembari minum kopi. Tiba-tiba Mas Hendra itu ditelepon sama saudaranya, bahwa saudaranya itu lagi pada kumpul di rumah katanya. Ada sesuatu yang pengen diobrolin. Kata Mas Hendra, "Lah, orang lagi di Bogor, lagi di daerah Luiliang nih." Ya pas waktu itu ya setelah Isya sih, telepon itu bunyi, itu setelah Isya bunyi. Pas di situ mau nggak mau Mas Hendra itu ya harus pulang malam itu juga, karena nggak enak saudara-saudaranya udah kumpul dan nungguin gitu kan. Akhirnya ngomong lah ke ibu bapaknya Mas Uyut sama Mas Uyun nih, "Saya pulang ya," katanya. "Ini orang rumah lagi ada perlu nih, penting, nggak tahu kenapa nggak mau cerita. Jadi saya nggak enak nih perasaannya, ada apa di rumah gitu kan." Pasti malam besok lagi aja, lagian sepi jalanannya juga. Lah, kan dekat ini lumayan lah, beberapa kilo doang. Supaya kesononya kan udah rame. Habis si ini si, si tante nyuruhnya saya pulang hari ini karena ada sesuatu yang pengen diobrolin.
saya nggak enak, ada perasaan apa-apa nih di orang rumah. Dengan rasa nggak enak kalau Mas Hendra itu kalau nggak pulang di malam itu, takutnya ada apa-apa lah, berpikiran apa-apa gitu. Akhirnya si Mas Uyun sama bapak dan ibunya tuh bilang, ya kalau emang penting banget ya terserah, kalau emang ini mah, tapi bapak mah nyaraninnya besok aja, besok pagi-pagi dari sini setelah subuh atau apa. Aduh nggak bisa pak, katanya kayaknya penting banget. Akhirnya bergaslah si Mas Hendra itu pamitan, setelah pamitan, hati-hati ya mas, pulangnya fokus di jalan, selamat sampai tujuan. Iya pak, bu, Yun, makasih ya. Akhirnya pun Mas Hendra jalan, nyalain motor, setelah motor jalan berpamitan. Jalan, ketika Mas Hendra udah berapa jauh dari rumahnya Mas Uyun atau Kang Uyun gitu kan, tepatnya di pertigaan itu, di mana Mas Hendra itu pernah negor perempuan itu. Di jarak berapa meter Mas Hendra itu ketemu lagi sama perempuan itu, tapi dengan memakai baju putih gitu kan. Baju putih, pas baju putih, kaget Mas Hendra tuh kaget, sempat kaget, berhenti dari kejauhan lihat ada perempuan seperti itu, orang apa bukan, karena kondisi gelap gitu kan, hanya senter dari lampu dari motor. Akhirnya memastikan Mas Hendra itu nyorotin ke arah perempuan itu, ternyata emang manusia gitu kan, apa kan, tapi dia diem aja, duduk nggak berdiri lah, posisinya lagi duduk di kayak buk atau apa ya, seperti tempat duduk yang dari itu kan sengaja dibikin gitu kan buat duduk di situ, lagi duduk aja. Pas Mas Hendra tuh jalan, permisi teh gitu. Perempuan itu ya diem aja, lagi nungguin apa teh, itu nungguin jemputan di belakang katanya. Oh gitu. Ya udah teh, ayo pamit. Iya, tapi ngerasa aneh, si Mas Hendra itu ngerasa aneh lah, perempuan malam-malam gitu duduk nungguin situ, berani banget gitu. Tapi anehnya itu nggak lama Mas Hendra jalan, itu mencium bau wangi-wangian seperti wangi perempuan yang tadi duduk gitu. Jaraknya kan udah lumayan jauh gitu kan, kok bau perempuan yang tadi sampai sini baunya. Mas Hendra tuh ya udah fokus aja naik motor, tanya sembari jalan. Selang nggak lama itu Mas Hendra itu dikejutin lagi yang namanya ada binatang yang lewat, hampir ketabrak itu, nggak tahu itu musang, nggak tahu itu apalah. Kaget, set, sempat berhenti gitu kan, astagfirullahaladzim apaan nih, kayak binatang cuma terus masuk ke semak-semak. Ada Mas Hendra jalan lagi, jalan ketika lagi nanjak, nah itu sebelah sebelah kiri kanannya itu ya apa ya namanya, pohon bambu gitu kan. Di sela-sela situ tercium bau namanya busuk banget. Mas Hendra kepikiran, mungkin ini abang tikus kali, ada orang yang buang ke sini. Akhirnya Mas Hendra tuh sembari jalan lagi pelan. Nah, di situ jalanannya itu udah mulai nggak bagus gitu kan, jadi pelan, banyak lubang-lubang genangan air kayak gitu kan, pelan-pelan Mas Hendra. Nah, setelah masuk ke pemukiman warga gitu kan, lewatin, ada sekumpulan bapak-bapak yang lagi duduk-duduk di situ. Tepatnya jam berapa? Sekitar jam 10-an lah, mau jam 11-an. Bapak-bapak itu bilang,
woi Jang, mawas saha? Mungkin itunya, hei Jang, bawa siapa itu? Tapi Mas Hendra itu ya bingung, dia negor ke siapa, siapanya nggak tahu. Cuman Mas Hendra itu jalan aja, sembari mangguk, menundukin kepala misi, gitu. Jalan terus, jalan sampai ngelewatin berbagai akhir masuk perkotaan, ya tetap aja biasa aja Mas Hendra. Tapi yang namanya bau itu, bau wangi itu, tetap Mas Hendra cium sampai ke situ. Sampai-sampai sempat aneh gitu kan. Kok bau itu perempuan itu masih kecium aja gitu. Terus juga berasa motor itu udah mulai kayak berat gitu kan. Terus jalan sampai-sampailah di rumah gitu kan. Sampai-sampai di rumah ternyata keluarganya itu ya belum pada tidur, lagi ngobrol. Akhirnya nyampe, Mas Hendra di situ nyampe, ngobrol-ngobrol tentang masalah apa, masalah udah kelar. Akhirnya Mas Hendra itu pergi ke kamar karena capek perjalanan tadi. Mas Hendra lagi tidur, lagi pengen tidur, sekelebatan itu bau wangi itu kecium lagi, kecium sering. Kok bau, bau wangi-wangi yang udah di kampungnya si Mas. Oh ini perempuan itu bau banget. Nggak lama itu ngedengar suara ketawa. Ketawa seperti itulah. Mas Hendra pun langsung kebangun dari tempat tidurnya. Apaan itu? Sempat merindingkan. Kok bulu kuduk saya merinding? Pada merinding, ada apa ini? Siapa itu ketawa? Karena di kamarnya Mas Hendra itu ada ada apa namanya, jendela kaca gitu kan. Mas Hendra itu ngebuka jendela kaca itu, ngelihat di situ berdiri sosok perempuan yang Mas Hendra lihat waktu di Bogor tadi, di pertigaan itu. Kok perempuan itu? Kamu siapa? Ya perempuan itu cuman ketawa dulu, ketawa. Mas Hendra pun dengan rasa takutnya gitu kan. Terus ngomong, si perempuan itu bilang, anterin saya pulang, anterin saya pulang lagi. Mas Hendra bingung, siapa ini? Siapa kamu anterin pulang? Saya nggak kenal. Terus nggak lama perempuan itu ngilang, ngilang dan Mas Hendra tuh ketakutan, tutup jendela, tutup. Setelah tutup, Mas Hendra mutusin untuk tidur gitu kan. Karena saudara-saudaranya yang lain ada yang di kamar, ada yang di bagian ruangan TV gitu kan, ngampar gitu kan. Mas Hendra pun ngeliat ke depan, sempat ke depan dulu ke ruang TV, ngeliat saudaranya itu udah pada tidur, dan ngeliat mastiin eh, pintu itu dikunci apa belum. Ketika Mas Hendra bilang, oh belum dikunci sih, akhirnya ngeliatlah keluar, lihat perempuan itu lagi duduk di motornya Mas Hendra. Nah gini aja, ngetin rambut, terus noleh ke Mas Hendra, pulang, pulang. Mas Hendra langsung ketakutan tutup pintu, bruk, bruk, bruk. Keesokan paginya Mas Hendra itu menceritakan begini begini gini, dan ada salah satu ya tokoh agama di situ kan, gini. Akhirnya Mas Hendra dikasih tahu sama tokoh agama, loh Mas Hendra emang habis dari mana? Ini Pak, kemarin itu dari tempat temen di daerah Bogor di Luiliang. Pantesan katanya diikutin tuh sama ini,
perempuan. Pantesan Pak, saya pas di kamar itu dia minta anterin pulang. Saya kaget, itu bau kecium terus perempuan itu wanginya. Terus pas saya waktu malam mastiin pintu itu udah ditutup apa belum, perempuan itu lagi duduk di motor saya, ngeringin rambut begini. Pak tolongin Pak, pulangin lagi. Ya insya Allah ya. Gitu. Ini juga lagi ngobrol dulu. Gitu. Ya singkat cerita, akhirnya Mas Hendra pun nggak diikutin lagi. Perempuan itu ya udah dibalikin lagi sama tokoh agama itu kan. Itulah teman-teman cerita dari Mas Hendra, pengalaman horornya yang diikuti sosok perempuan dari Bogor sampai ke Tangerang, sampai ke rumah gitu. Ya semoga-moga ada hikmahnya dan semoga juga bisa menghibur teman-teman di waktu senggang. Buat yang sudah nge-like, buat yang sudah komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng, saya ucapkan terima kasih. Saya Safruddin Alayubi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.